Ini dari Eropa, tahap revolusi industri yang sampai sekarang kita sampai tahap keempat, 1, 2, 3, 4. Itu hitungan dari Eropa semua, bukan Indonesia. Ya. Maka saya beri catatan. Satu, pencantuman kaligrafi ini bukan persetujuan. Saya tidak tahu dibuat seperti itu, melainkan hanya apa yang lazim berlaku. Di sekolah-sekolah diajarkan gini. Dari mana itu? Dari Eropa. Dua, revolusi industri memang peristiwa penting sudah revolusi Neolitis dulu dari zaman batu misalnya. Tiga, revolusi industri bukan sekali jadi, bahkan sekarang belum selesai. Jadi industri makin lama makin meluas. Penomoran diberi nomor 1, 2, 3, 4. Tidak semua orang setuju itu. 5. Sebutan pertama memang ada oleh Prancis. Mereka menyebut ini revolusi industri. Kemudian 6 dipakai oleh Arnold Toynbee. Arnold Toynbee ini ahli sejarah Inggris. Dia menyebut peristiwa itu revolusi industri. Lalu ditiru orang lain. 7. Jadi Toynbee membahas industriasi Inggris. Jadi negara pertama. Itu berarti Pak Tani menjadi pekerja pabrik. Itu mulai revolusi. Jadi dengan penemuan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia. Sekarang masih pakai, misalnya mengemburkan tanah, Pak Tani masih memakai kerbau dulu, pakai mesin. Meskipun kawasan tetap penting. Saya tadi mengatakan, saya bicara mengenai zaman, tapi implisit sekaligus mengenai kawasan. Tempat itu masih dipakai, maka sampai sekarang kita pakai. Dunia pertama Eropa, dunia kedua, dunia ketiga Indonesia masih masuk dunia ketiga. Lalu kawasan utara dan selatan, utara yang kaya, selatan yang miskin. Banyak negara seperti itu. Kemudian negara maju dan berkembang. Indonesia dihitung negara berkembang. Dengan harapan nanti 100 tahun mereka Indonesia masuk negara maju. Dan dipakai istilah Schwellenländer. Itu negara dalam pertengahan dari negara yang sedang berkembang sudah dekat dengan negara maju. Itu Schwellenländer. Misalnya India apa disebut seperti itu. 8. Awas, penggunaan kata revolusi. Mungkin tidak semua orang setuju, tapi seringkali dipakai. Jadi itu semua catatan-catatan yang saya berikan. 9. Sebaiknya dibedakan antara perkaranya sendiri dan sebutan. Jadi kita tidak mau geger mengenai nama disebut apa, tapi yang penting soalnya sendiri, perkaranya sendiri, entah disebut apa. Dan itu sulit karena mau tidak mau untuk menyebut perkaranya kita sebut namanya. Namanya, barang siapa mendengar nama itu juga mengetahui perkara apa yang dia. Ini saya beri catatan semua. Ya. Ini contoh
revolusi industri pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Inti revolusi industri itu kemajuan besar berkat teknologi, sehingga tenaga otot manusia diganti dengan mesin lebih cepat. Kita masih tahu dulu dalam perjalanan dipakai dokar atau cikar. Waktu diganti dengan kereta api, semua orang terkejut. Ini berapa kilometer? Takut semua. Tidak ada apa-apa sebetulnya. Itu pulang. Sekarang ini ada pesawat terbang lebih cepat dari suara. Cepat sekali. Saya cuma mengatakan itu. Lalu terjadi titik temu zaman revolusi industri dan era digital. Jadi saya katakan revolusi industri pertama, kedua, ketiga. Ketiga ini sekaligus adalah revolusi digitalisasi yang sekarang kita alami. Nah, gelombang digitalisasi. Jadi perkembangan amat cepat. Demikian pula nanti Indonesia. Kalau Indonesia tidak mengikuti perkembangan ini, ketinggalan zaman. Waktu terjadi perselisihan besar antara Gojek, taksi, Yusuf Kala mengatakan, kalau Indonesia tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, Indonesia akan ketinggalan zaman. Saya kira dia benar. Lalu dengan demikian Gojek, Tokopedia masuk di sini. Lalu era digital. Ini terlalu banyak, maka saya lewati terlalu banyak. Nanti tidak selesai. Banyak sekali ini. Jadi dilihat di situ saja. Terus ini mengenai digital. Saya cuma mau mengatakan apa kata gereja mengenai itu. Maka sikap ungkapan Gereja Katolik berkaitan dengan digital. Paus berkali-kali diundang oleh Klaus Schwab. Klaus Schwab itu seorang Jerman yang di bidang ekonomi yang mengundang setiap tahun ke Davos. Davos itu kota kecil di Swiss. Ya atau tidak? Ya. Maka disebut World Economic Forum di Davos. Sudah habis ini. Nah, Bapak.